Sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19 rencananya akan dibuka pada pertengahan tahun 2021. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkapkan ada 5 tahapan yang harus dilalui sebelum kembali memutuskan membuka sekolah tatap muka. 5 tahapan tersebut yakni tahap prakondisi, timing prioritas, koordinasi pusat dan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Menurutnya, pembukaan sektor sosial dan ekonomi dalam masa pandemi dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tetap produktif dan aman dari COVID-19. Secara prinsip, ada 5 tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pembukaan sektor pendidikan. Tahapan pertama adalah tahapan prakondisi, atau secara sederhana dapat dimengerti sebagai adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah berusaha menjamin proses adaptasi berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat. Tahapan kedua adalah tahapan timing atau proses dalam menentukan waktu yang tepat. Proses ini mengacu kepada data-data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Sebelumnya di awal tahun 2021, hanya sebagian daerah yang dianggap siap dan diizinkan untuk melakukan kegiatan tatap muka secara bertahap. Kemudian lalu ditambah dengan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan PPKM Mikro di 15 provinsi yang berlaku sejak Selasa 23 Maret lalu. Tahapan ketiga adalah penentuan prioritas yang mencakup simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dahulu sebagai bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat diperluas cakupannya secara bertahap. Pastikan simulasi dilakukan oleh seluruh elemen yang terlibat yang mencakup setiap aspek kegiatan belajar dari berangkat sampai dengan pulang ke rumah karena peluang penularan dapat terjadi di mana saja. Saya kembali hendak mengingatkan bahwa dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, mohon pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Transparansi operasional institusi percontohan mampu menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi institusi pendidikan lainnya, daerah maupun kebijakan di tingkat nasional. Tahapan keempat adalah tahapan koordinasi pusat dan daerah, yaitu koordinasi implementasi timbal balik antara pemerintah pusat dan pihak daerah, diantaranya adalah Dinas Kesehatan dan Pendidikan, serta institusi pendidikan dan orang tua murid. Koordinasi yang baik adalah kunci identifikasi masalah sedini mungkin agar dapat dicarikan solusinya segera dengan gotong royong antar elemen masyarakat maupun pemerintah. Terakhir adalah tahapan kelima, adalah tahapan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi sesuai dengan skenario pengendalian COVID-19.